Oke, jadi untuk sekarang saya akan menjelaskan tentang elektrokimia. Kemarin saya sudah kasih bahan dari PowerPoint tentang elektrokimia, yaitu ada sel volta, ada sel elektrolisis. Berikut contohnya. Nah, di sini saya tambahkan penjelasannya untuk menambahi pemahaman kalian mengenai sel elektrokimia, sel volta, dan sel elektrolisis. Jadi kita mulai dengan pengertian elektrokimia. Nah, elektrokimia ini adalah proses reaksi kimia yang menghasilkan arus listrik dan sebaliknya. Sebaliknya itu berarti arus listrik menghasilkan reaksi kimia. Jadi di sini saya buatkan reaksi kimia yang menghasilkan arus listrik disebutlah ini sebagai sel volta. Jadi kalau reaksi kimia menghasilkan arus listrik disebutlah sel volta. Kalau arus listrik menghasilkan reaksi kimia disebutlah sel elektrolisis. Jadi dari sini bisa kamu buat perbedaannya untuk sel volta dan sel elektrolisis. Kalau dia sel volta tadi, yang pertama reaksi kimianya menghasilkan arus listrik. Kemudian pada sel elektrolisis kebalikannya, arus listrik, ingat nanti kata lisnya berarti arus listrik menghasilkan reaksi kimia. Kemudian perbedaan yang berikutnya ada nanti istilah katoda. Kalau dia pada sel volta, katoda, ini saya buatkan di sini. Katoda bertindak jadi kutub positif, anoda jadi kutub negatif. Saya singkat di sini kata kepanpol. Katoda positif, anoda negatif pada sel volta. Sedangkan pada sel elektrolisis kebalikannya, katoda jadi kutub negatifnya, anoda jadi kutub positifnya, disebutlah istilah kenapel. Katoda negatif, anoda positif pada sel elektrolisis. Kemudian ada nanti istilah spontan dan non spontan. Di sini sudah saya tambahkan. Kalau dia sel volta disebut dia reaksinya spontan karena reaksi kimia itu langsung menghasilkan energi listrik, maka disebut reaksinya spontan atau langsung gitu. Sedangkan pada sel elektrolisis harus dikasih dulu arus listrik baru dia berlangsung reaksi kimianya, maka ini disebut sebagai reaksi non spontan. Kemudian pada reaksi sel volta maupun sel elektrolisis, dua-duanya nanti pada katoda selalu terjadi reaksi reduksi, pada anoda selalu terjadi reaksi oksidasi. Katoda reduksi, anoda oksidasi. Jadi itu dia perbedaan sel volta dan sel elektrolisis. Nah, sekarang kita ambil untuk sel voltanya dulu. Sel voltanya tadi sudah saya jelaskan pada bagian atas. Ini dia sel volta, reaksi kimia menghasilkan arus listrik, kemudian katodanya bertindak jadi kutub positif, anodanya bertindak jadi kutub negatif, kemudian reaksi spontan, kemudian pada katoda terjadi reduksi, pada anoda terjadi oksidasi. Nah, di sini nanti pada sel volta kamu nanti akan menghitung potensial sel atau E sel. Jadi E sel itu dirumuskan dengan E reduksi kurangkan dengan E oksidasi. E reduksi kurangkan dengan E oksidasi. Nanti E selnya itu disebutkan berdasarkan data-data E reduksinya. Kemudian kalau nanti ada tentang
Kalau nanti kamu dapat SL-nya itu positif, berarti dia spontan. Kalau dia bernilai negatif, non spontan atau pada sel elektrolisis. Ada nanti istilah dari notasi sel. Notasi sel nanti tuliskan dulu reaksi oksidasi, kemudian ada istilah garis 2 ini namanya jembatan garam ya. Kemudian tuliskan reaksi reduksinya, oksidasinya dulu, baru reaksi oksidasinya. Atau tuliskan dulu yang di anodanya. Tadi kan pada anodanya oksidasi, yang ini, maka tuliskan reaksi yang di anoda, jembatan garam, baru yang di katodanya. Nah, untuk berikutnya kita bahas dari contohnya. Contoh soal, perhatikan, diketahui potensial sel atau reaksi reduksi Zn2 positif ditambah 2 elektron menghasilkan Zn, SL-nya minus 0,76, kemudian Ag mengalami reduksi berarti menerima elektron ya, menjadi Ag, SL-nya 0,8 volt. Tentukan yang pertama SL-nya, kemudian katoda dan anodanya, kemudian diagram selnya. Jadi ini katoda dan anodanya untuk sel volta ya. Nah, kembali ke prinsip yang tadi, tentukan dulu si katoda dan anodanya. Jadi ini yang A-nya, kemudian ini yang B ya. Katodanya dan anodanya. Katoda pada sel volta, ini tadi istilah, tunggu ya. Pada sel volta, istilah tadi katoda positif, anoda negatif. Positif itu berarti mana dia yang bernilai paling besar, maka itulah katodanya. Jadi kalau kita lihat angkanya ini minus 0,76, ini positif 0,80, mana nilai yang paling besar? Nggak harus positif ya, walaupun dia negatif, kalau sama-sama negatif, mana dia yang bernilai lebih besar atau lebih besar nilainya dibanding kawannya. Kalau misalnya ini sama-sama negatif, kalian tentukan mana paling besarnya nilainya, itulah yang bertindak jadi katoda. Nah, ini kebetulan nilai SL-nya itu 0,8, positif 0,8, kemudian ini minus 0,76. Maka yang bertindak jadi katoda adalah yang bernilai positif, bukan dari sininya aja dilihat ya, tapi dilihat dari segi besar kecilnya. Kalau nanti sama-sama negatif dia, misalnya ini negatif, maka yang paling besar tentu yang 0,76-nya, ini yang paling positif, ini yang jadi katoda. Nah, di sini karena soal kita ini positif ini negatif, tentu ini yang paling besar nilainya, maka ini bertindak jadi katoda, yang ini jadi anoda. Maka yang pertama kamu tuliskan, siapa yang kamu letakkan katanya di katoda? Si Ag. Kemudian yang berperan jadi anoda itu si Zn, seng. Si perak di katoda, si seng di anoda. Kemudian yang berikutnya, yang B-nya, SL-nya, SL itu tadi rumusnya E reduksi dikurangkan dengan E oksidasi. Ingat lagi prinsipnya, pada katoda terjadi reaksi reduksi, pada anoda oksidasi, maka yang di katoda yang direduksi adalah si Ag. Tinggal kamu masukkan nilainya, SL, E dari yang di katodanya tadi si Ag ya, kurangkan dengan E dari Zn, masukkan angkanya 0,80 dikurang minus 0,76, maka minus dengan minus nilainya jadi positif, jadi tambah, maka nilainya 1,56 volt. Nah,
perhitungan SL ini bisa juga digunakan cara diagram sel. Diagram selnya ini yang C-nya ya. Ini saya tambahi soalnya satu lagi notasi selnya ya. Diagram selnya, cara menghitung diagram selnya ini harus sama nanti nilai SL-nya ini. Jadi yang kamu tuliskan di katoda, reaksi di katoda, reaksi di anoda. Yang kita letakkan tadi di katoda adalah si ini ya, si AG. Di katoda si AG, maka si AG-nya letakkan. Pada katoda selalu terjadi reduksi. Reduksi itu artinya menerima elektron. Maka buat AG positif ditambah elektron menghasilkan AG. Harga SL-nya 0,80. Kemudian pada anoda kita letakkan si Zn. Di si Zn pada anoda terjadi oksidasi. Nah, perhatikan ini yang sering salah. Reaksi yang ini tambah 2 elektron. Ini adalah reaksi reduksi. Yang diminta adalah reaksi oksidasi karena pada anoda selalu terjadi oksidasi. Maka reaksi yang ini kan reduksi. Balikkan dia supaya jadi reaksi oksidasi. Reduksi itu berarti di kiri elektronnya menerima elektron ya. Kalau kita balikkan dia, maka dia jadi reaksi oksidasi. Maka berubah jadi gini, Zn dalam keadaan padat, ini tadi larutan ya, ini solid. Teroksidasi, balikkan reaksi ini. Ini reduksi, yang diminta oksidasi, kamu balikkan. Zn 2 positif ditambah 2 elektron, gitu dia. Maka SL-nya, kalau tadi ini bernilai negatif, kalau sudah kamu putar dia jadi reaksi oksidasi, maka itu jadi positif 0,76 volt. Nah sekarang penyelesaiannya, lihat elektron di kiri 1, di kanan ada 2. Supaya bisa kita selesaikan elektronnya ini, maka ini kita kali 2, ini kita kali 1. Ingat, kalau kamu kalikan ini hanya untuk menyelesaikan elektronnya. Ini SL-nya ini jangan kamu kalikan, tetap nilainya sama, jangan dikalikan. Nah ini kita tulis persamaannya 2Ag positif, yang sebelah kiri duluan, kemudian ditambah Zn, ini dalam keadaan larutan ya, Zn dalam keadaan padat, hasilnya 2Ag dalam keadaan padat. Ini Zn 2 positif. Harga SL-nya ini tinggal kamu jumlahkan ke bawah. Ininya jangan kamu kali 2 ya. Tinggal kamu jumlahkan ke bawah, maka nilainya 1,56 volt. Nilainya bernilai positif. Hasil yang ini yang kamu hitung dari sini harus nanti sama dengan ini. Kalau ada yang beda berarti kamu masih salah menghitung. Hasil yang ini harus sama dengan yang ini, harus sama nilainya, itu baru benar. Kalau nanti berbeda berarti kamu masih salah menghitung. Bisa saja ininya tidak kamu putar reaksinya, kamu buat tetap dia reaksi reduksi. Elektron itu bisa kita habiskan kalau ada di kiri dan di kanan. Jangan sama-sama di kiri, jangan sama-sama di kanan. Kalau ada di kiri dan di kanan baru boleh kamu selesaikan ya. Nah, berikutnya pertanyaan yang keempat adalah notasi sel. Notasi sel itu tadi sudah saya sebutkan bahwa notasi sel, tuliskan reaksi oksidasi dulu, jembatan garam, reaksi reduksi. Yang mana oksidasinya? Yang di anoda. Atau ini tadi sudah saya sebutkan, tuliskan reaksi di anodanya, jembatan garam, reaksi yang di katoda. Yang di anodanya siapa? Si Zn. Maka Zn menjadi, nah ini dia penulisannya seperti ini, Zn menjadi Zn 2 positif, jembatan garam baru yang mengalami reduksi, Ag positif menjadi Ag. Nah seperti itu dia. Oke.